Kepada peserta dipersilakan untuk mengganti nama menjadi nama tim. Kepada peserta dari tim Gustav Radbrook, apakah sudah siap? Baik, sudah siap, Mbak Moderator. Baik, jika peserta sudah siap, maka sesi presentasi akan segera dimulai. Selamat siang peserta esai Formasi Law Fair 2020. Perkenalkan, saya Melsa sebagai moderator akan memandu sesi presentasi hari ini. Sesi presentasi berlangsung selama 15 menit dan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi presentasi esai yang berlangsung selama 8 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung selama 7 menit. Bagi peserta yang waktunya telah habis pada saat presentasi, moderator berhak untuk menghentikan waktu dari peserta, begitu juga berlaku pada saat sesi tanya jawab. Peserta diharapkan mematuhi segala peraturan yang sudah disebutkan dan dijabarkan pada saat technical meeting berlangsung. Baik, kepada peserta apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Baik, Izin. jika peserta sudah siap, maka peserta dipersilakan untuk memulai presentasinya. Waktu akan dihitung sejak peserta menyebutkan kata pertama. Izin bertanya, moderator, apakah PPT kami sudah terlihat? Masih belum. Baik, sudah terlihat. Kepada peserta dipersilakan untuk memulai presentasinya. Mohon maaf, moderator, sebentar, teman saya belum masuk suaranya. Baik. Apakah teman saya boleh mereload? Mohon maaf, moderator, karena suaranya tidak bisa terdengar sejauh ini. Baik. Silakan dilanjutkan. Maksudnya apa?
kepada peserta. Pakai apa itu? Apakah peserta sudah siap? Mohon maaf teman saya izin masuk lewat HP. Sedang proses sebentar. 1 menit, mohon maaf. Oke, teman, mohon, udah. Oke, terima kasih. Suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Bisa kita langsung mulai ya? Peserta bisa memulai presentasinya. Oke. Udah ya, kameraku udah. Salus Populi, Sulunga, Lex Esto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Gustav Refbrach akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Penerapan Nutsstatrech sebagai Instrumen Penanganan COVID-19 di Indonesia. Presentasi kami akan terbagi menjadi 3 bagian, yang dimulai dari latar belakang, analisis dan pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan dan rekomendasi. Masuk ke dalam latar belakang Dewan Juri yang terhormat, negara pada dasarnya mengalami kondisi yang normal dengan menghadapi permasalahan yang normal melalui instrumen hukum yang normal pula, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Perpres, serta peraturan-peraturan lainnya. Tetapi negara juga butuh instrumen hukum khusus untuk menghadapi keadaan bahaya. Misalnya, keadaan perang, bencana alam, serta yang mengancam jiwa, raga, maupun penyelenggaraan negara. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2020, sejak Maret 2020 ini, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai status kedaruratan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan berdasarkan Kepres tahun 2020. Pada dasarnya, pemerintah atau negara telah melakukan perbuatan hukum, baik itu dengan melakukan produk hukum maupun tindakan-tindakan lainnya, seperti dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020, PP tentang PSBB, serta keputusan-keputusan lainnya. Namun, perbuatan-perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak konstitusional warga negara. Kami mengacu pada identifikasi masalah yang terdiri dari 3. Yang pertama, apakah COVID-19 dapat disebut sebagai keadaan darurat atau bahaya jika ditinjau dari konsep keadaan bahaya suatu negara? Yang kedua, apakah produk hukum dalam penanganan COVID-19 memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk memberikan legitimasi konstitusional kepada negara dalam penanganan COVID-19 di Indonesia?
masuk ke dalam pembahasan Dewan Juri, hukum tata negara darurat menurut Herman Siombing adalah hukum tata negara darurat dalam keadaan bahaya yang dikeluarkan oleh Pranata Kewenangan Luar Biasa untuk diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan menurut Jimli Asidik, hukum tata negara darurat itu terbagi menjadi dua. Hukum tata negara darurat yang dideklarasikan secara resmi atau emergency de jure, sedangkan yang kedua keadaan darurat yang tidak resmi dideklarasikan namun tindakan-tindakannya yang bersifat darurat atau emergency de facto. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum karena pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak memiliki legitimasi yang konstitusional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, dalam melakukan penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai produk hukum, baik peraturan maupun keputusan. Apabila kita melihat peraturan-peraturan dan keputusan ini didasarkan dengan kewenangan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Namun apabila kita melihat keseluruhan produk hukum akuo dalam konsiderannya tidak memasukkan sama sekali pasal 12 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai pintu masuk pemberlakuan hukum tata negara darurat. Padahal berdasarkan pasal 2 angka 33 Undang-Undang 12 tahun 2011 lampiran 2 menyatakan jika materi yang diatur dalam undang-undang yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar, maka pasal-pasal tersebut wajib disebutkan dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwa penanganan COVID-19 tidak didasarkan oleh keadaan darurat atau dalam hal ini tetap dalam keadaan hukum tata negara normal. Konsekuensi hukum tata negara normal adalah segala tindakan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagaimana prinsip konstitusionalisme itu sendiri. Namun apabila kita lihat dalam implementasinya, terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti dalam hal pasal 12 ayat 2 Perpu SSK, di mana berpotensi bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar. Kemudian apabila selanjutnya kita melihat pasal 27 ayat 2 dan 3, Perpu SSK juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan juga pasal 4 ayat 1 PPPSBB yang juga berpotensi dengan Undang-Undang Dasar karena berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menyimpulkan, pada penanganan COVID-19, beberapa cara yang digunakan oleh pemerintah adalah cara-cara yang inkonstitusional. Dalam hal ini, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memiliki satu legitimasi konstitusional apapun, dalam hal ini pemberlakuan keadaan darurat. Kemudian, implikasi selanjutnya adalah inefektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia karena produk-produk hukum tersebut berpotensi diuji baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Lantas, apakah kita memiliki legitimasi untuk memberlakukan keadaan darurat di Indonesia? Pertama, perlu kita jelaskan bahwa apakah COVID-19 merupakan sebagai satu variasi dari keadaan darurat itu sendiri. Menurut Jimli Asidik, terdapat variasi keadaan darurat di Indonesia. Salah satunya adalah welfare emergencies yang disebabkan oleh natural disaster atau bencana alam. Lantas COVID-19 yang ditetapkan melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 sebagai bencana alam, sebagai bencana nasional non-alam juga dapat dikategorikan dalam hal welfare emergencies ini. Apabila kita tinjau dari dampak yang dihasilkan berupa kepanikan serta kerja-kerja mesin konstitusional pemerintah tidak dapat berfungsi secara efektif. Hal ini juga sebagaimana diamini oleh Jimli Asidiki. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat urgensi untuk memberlakukan HTN darurat di Indonesia dalam hal penanganan COVID-19. Dikarenakan apabila kita sudah memberlakukan hukum tata negara darurat, maka beberapa ketentuan dalam konstitusi dapat disimpangi untuk sementara waktu. Menurut Fikap IR, penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya adalah pengalihan kekuasaan legislatif ke eksekutif, atau sebaliknya, atau perluasan substantif kekuasaan eksekutif di bidang-bidang legislatif, pembatasan HAM, dan pengurangan kewenangan pengadilan untuk mengadili tindakan pemerintah atau terkait imunitas itu sendiri. Menurut Jimli Asidiki pula, tidak perlu khawatir untuk menerapkan keadaan darurat karena terkait non-derogable right tetap tidak bisa dikecualikan. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan kami, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk-produk hukum baik peraturan maupun keputusan agar mencantumkan ketentuan pada pasal 12 Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum pemberlakuan hukum tata negara darurat untuk efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia. Baik, saya lanjutkan Dewan Juri. Selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan, yaitu terdapat 3 poin kesimpulan yang kami ambil. Yang pertama, COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penanganan COVID-19 tidak merujuk pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga, perlu melakukan evaluasi dan perubahan terhadap produk hukum penanganan COVID-19 di Indonesia untuk menciptakan efektivitas dalam penanganannya. Kemudian, masuk ke dalam rekomendasi atau saran dari kami, yaitu yang pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan terkait pandemi COVID-19 dan keadaan bahaya. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan penanganan COVID-19 dengan melakukan proses legislasi cepat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberlakuan hukum tata negara darurat untuk menangani pandemi COVID-19. Demikian Dewan Juri yang terhormat, ada es buah di dalam selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Gustav Fredbra. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang berlangsung selama 7 menit. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yang saya ingin konfirmasi kepada saudara presenter berdua yang berkaitan dengan satu hal yang saudara soroti yang berkaitan dengan inkonstitusional semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 karena tidak mencantumkan pasal 12 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Saya mau mengkonfirmasi kepada saudara, apakah menurut saudara pasal 12 Undang-Undang Dasar itu sudah bisa secara operasional dilaksanakan? Karena sampai saat ini kita belum punya Undang-Undang Keadaan Bahaya yang diamanatkan oleh oleh pasal 12. Perintah pasal 12 itu syarat dan ketentuan tentang keadaan bahaya itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Kita betul memang sudah punya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1959, tetapi dia tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, ya, perkembangan keadaan bahaya yang dihadapi oleh manusia sekarang. Yang kedua, saya ingin konfirmasi kepada saudara, apakah ada perbedaan antara kegentingan yang memaksa di dalam Undang-Undang Dasar dan keadaan bahaya dalam Undang-Undang Dasar? Ya, silakan. Kepada peserta dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari juri. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya akan menjawab pertanyaan pertama sekaligus memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Apabila kita melihat dasar-dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti terkait postur APBN yang ditetapkan dengan Perpres, kemudian terkait imunitas pejabat negara dan lain sebagainya, kami menilai itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, lantas apakah terkait pasal 12 ini sudah memadai dan lain sudah bekerja secara operasional dan lain sebagainya? Menurut kami memang masih ada keterbatasan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri di mana rumusannya masih sangat abstrak. Namun apabila kita melihat ketentuan ini memang sudah disepakati dan juga secara original Intan juga merupakan antisipasi terhadap keadaan-keadaan bahaya seperti saat ini juga. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat secara operasional sebenarnya sudah ada undang-undang tentang keadaan bahaya, yaitu Undang-Undang tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Namun, undang-undang ini sudah tidak relevan atau sudah ketinggalan zaman jika dikehendaki dipergunakan dalam konteks pandemi COVID-19 atau digunakan pada tahun akuo. Nah, tetapi ketika kita merujuk pada pendapat Jimmy Asidik dengan kita menggunakan teori progresivitas sebagaimana ditemukan oleh Prof. Cip atau Sabito Raharjo, sebenarnya Undang-Undang Keadaan Bahaya ini dapat digunakan dalam penanganan COVID-19. Tetapi kita menafsirkan secara progresif dengan menggunakan pendekatan keadaan darurat sipil. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, solusi dari kami yaitu melakukan perubahan dengan mencantumkan dasar hukum terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang yang digunakan dalam penanganan COVID-19 ini. Tetapi terdapat juga alternatif dengan mengeluarkan Perpu dengan mengganti dan melakukan perubahan Undang-Undang PRP ini atau Undang-Undang Keadaan Bahaya sebagaimana dikeluarkan pada tahun 1959.
Kemudian masuk ke dalam pertanyaan kedua, apa perbedaan antara kegentingan yang memaksa dan keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan pasal 12 Undang-Undang Dasar. Jika kita melihat perbedaan antara keadaan darurat subjektif dan objektif, dalam konteks ini, kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar adalah keadaan darurat subjektif. Jika kita melihat pendapat Prof. Susi Diharyanti, Guru Besar Universitas Padjadjaran, beliau menafsirkan bahwa kegentingan memaksa ini hanya didasarkan oleh sepenuhnya subjektivitas dari presiden atau kepala negara. Jadi tidak didasarkan oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Tetapi ketika kita tarik ke pendapat juga yang disampaikan oleh Prof. Jimli, beliau menyatakan bahwa kegentingan memaksa ini keadaan darurat yang lebih luas daripada keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Jadi kadar kebahayaan atau ruang lingkup bahayanya ini bukan hanya keadaan darurat sebagaimana di Undang-Undang PRP itu. Kemudian itu kegentingan yang memaksa, sedangkan keadaan bahaya ini adalah kedaruratan secara objektif. Jadi untuk menyatakan keadaan bahaya, presiden atau kepala negara ini harus menyampaikan bukti-bukti atau membuktikan bahwa keadaan bahaya ini benar terjadi apa adanya. Jadi objektivitas yang diutamakan di sini. Fokusnya adalah objektivitas. Misalnya apa? Dalam Undang-Undang PRP tahun 1959 ini terbagi menjadi 3, keadaan darurat sipil, militer, dan perang. Ketiganya itu harus didasari oleh bukti-bukti konkret atau peristiwa-peristiwa yang memang itu sudah terjadi adanya. Misalnya keadaan keadaan sipil, misalnya pemberontakan atau bencana-bencana alam lainnya. Mungkin sekian. Selamat siang, Mas Tarik Hidayat dan Aditya Halimawan. Siang, Ibu. Masih berkaitan dengan keadaan bahaya, tadi sudah banyak saya dengar didiskusikan oleh dua presenter. Jadi memang keadaan bahaya ini ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP/1959, di mana dalam undang-undang ini ada 3 tingkatan keadaan bahaya, yaitu keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang ya. Nah ini kemudian saya melihat di kesimpulan yang ada di dalam artikel saudara, ini saudara kalau buat saya ini seperti jump into conclusion ya, atau kayak loncat langsung kepada kesimpulan untuk mengatakan bahwa secara konseptual COVID-19 ini termasuk di dalam keadaan darurat sipil. Apakah yang saudara maksud di sini keadaan darurat sipil ini darurat sipil sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23, dan apa dasar saudara kemudian mengatakan bahwa situasi wabah COVID-19 ini adalah sebagai suatu situasi Baik, terima kasih Ibu. Kami izin menjawab pertanyaan dari Ibu bahwa kami menyatakan memang terkait COVID-19 ini sebagai welfare emergencies, bisa dikategorikan sebagai hal itu. Acuan kami adalah apabila kami melihat secara komparatif di berbagai negara ada banyak sekali variasi terkait keadaan darurat itu sendiri, entah itu keadaan perang, darurat militer, bahkan darurat sipil itu sendiri. Nah, welfare emergency yang kami maksudkan di sini apabila kita melihat penyebabnya bisa disebabkan secara alam maupun non-alam. Sebagaimana kami juga kutip dari buku Prof. Jimli, Hukum Tata Negara Darurat. Sehingga berdasarkan hal ini kami menyatakan bahwa dapat dikategorikannya COVID-19 ini sebagai welfare emergencies atau kedaruratan sipil yang disebabkan oleh bencana non-alam itu sendiri. Baik, Dewan Juri, izin menambahkan, jika kita melihat pendapat Herman Sihombing yang dicantumkan dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, beliau menafsirkan secara yuridis di dalam Undang-Undang PRP itu, kali di dalam Undang-Undang PRP ini di dalam ketentuannya menunjukkan bahwa keadaan darurat ini disebabkan oleh adanya pergolakan-pergolakan atau timbulnya pemberontakan atau bencana alam gitu. Nah, dari bencana alam ini ditafsirkan secara progresif oleh Prof. Jimli bahwa pandemi COVID-19 ini bisa disebut sebagai bencana non-alam gitu, bencana alam. Karena kenapa demikian? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi atau unsur-unsur yang terjadi secara konseptual termasuk dalam keadaan darurat sipil.
Demikian. Cukup. Ya, selamat siang Mas. Tadi Anda menawarkan ketika bencana atau pandemi COVID-19 ini seolah kelompok Anda menawarkan kita perlu memperlakukan hukum tata negara darurat. Nah, ketika hukum tata negara darurat diberlakukan, ada salah satu poin yang ditakutkan oleh masyarakat sipil. Salah satunya itu adalah pembatasan hak asasi manusia. Nah, di satu sisi, pandemi COVID-19 ini pun kita nggak bisa tahu batasnya sampai kapan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pun tidak bisa efektif untuk menanggulangi ini. Nah, menurut Anda, bagaimana Anda untuk, apalagi di akhir presentasi Anda kemudian memberikan semacam langkah, misal mensosialisasikan kenapa HTN darurat ini perlu diberlakukan kepada masyarakat misal. Nah, tapi yang menurut saya yang paling esensial kira-kira dengan kondisi masyarakat sipil, misal masyarakat sipil kita tidak terkonsolidasi dengan baik. Bahkan sekarang pemerintah itu dituding melakukan tindakan otoritarianisme. Bukankah misal dengan HTN darurat yang misal menjadi solusi dari Anda ini, seolah-olah memberikan legitimasi baru bagaimana pemerintah menggunakan state aparatusnya untuk kemudian memberangus kebebasan masyarakat sipil? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya menjawab. Pertama, paradigma yang ingin kami bawa dalam tulisan kami adalah kami mengilhami bahwa COVID-19 harus dengan cepat diselesaikan di Indonesia. Oleh sebab itu, memang dalam konsep hukum tata negara darurat pun terkait beberapa hak asasi manusia itu dapat disimpangi kecuali non-derogable rights, sebagaimana saya kutip dari Jimli Asidiki. Namun yang perlu kita tekankan bahwa dalam pemberlakuan hukum tata negara darurat hanya bersifat sementara waktu saja. Oleh sebab itu, dengan adanya seperti ini, kami berharap bahwa adanya efektivitas dalam penanganan COVID-19 sehingga benar-benar bisa diselesaikan di Indonesia itu sendiri. Izin menambahkan Dewan Juri terhormat. Sebenarnya maksud dari kami mensosialisasikan ada memberikan pemahaman, knowledge, pengetahuan terkait dengan peran atau fungsi dari hukum tata negara darurat ini, yaitu untuk memberikan legitimasi konstitusi kepada negara. Selain itu juga itu bertujuan untuk efektivitas dalam penanganan COVID-19. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bukankah itu memberikan legitimasi konstitusional untuk negara bersifat otoriter? Secara konseptual dan praktik memang demikian, tetapi ada mekanisme pengawasan internasional yang ketika negara itu menyatakan bahwa keadaan darurat ini di suatu daerah tertentu atau secara seluruhnya di suatu negara, ada pengawasan internasional yang dilakukan oleh PBB misalnya, untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang jika terjadi dalam pengawasan itu. Tapi juga kita terbatasnya oleh non-derogable rights, seperti itu. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada peserta dari tim Gustav Redbras serta Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya kita akan Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Nasional Formasi Lawfare 2020. Kepada peserta dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih.